Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November tahun 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama Raden Ayu Manggarawati dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo yang kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar, yang akhirnya ia diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada tahun 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di luar istana di desa Tegalrejo bersama dengan istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang menjadikan Pangeran Diponegoro sosok yang religius dan rendah hati kepada rakyatnya. Ia mendapatkan pendidikan yang amat baik di sana. Hal ini juga yang menyebabkan Pangeran Diponegoro mudah bergaul dengan siapa saja dan dari kalangan apapun. Karena Pangeran Diponegoro sering tinggal di luar istana, ia cukup sering mengetahui penderitaan rakyatnya. Pangeran Diponegoro melihat bangsa Belanda telah banyak melanggar norma-norma tata susila adat Jawa. Perpecahan di kalangan keluarga Mataram menyebabkan lemahnya kekuasaan Hamengkubuwono III yang semakin menua dan juga menyebabkan pengaruh modernisasi Belanda yang semakin kuat mempengaruhi keraton. Contoh pengaruhnya, seperti Danes menginginkan persamaan derajat dengan Sultan pada saat upacara kunjungan resmi yang diadakan di keraton. Ia menginginkan bangsa Belanda duduk sejajar dengan raja dan sajian sirih dihapus. Keadaan yang demikian itu akhirnya menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidaksenangan di antara beberapa golongan bangsawan, termasuk Pangeran Diponegoro. Selain itu, petinggi Belanda di Jawa memutuskan untuk memperbaiki jalan yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Diponegoro dengan memasang patok-patok di atasnya. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro marah karena pembangunannya malang melintang di area pemakaman keluarga besar kerajaan Mataram. Tindakan Pangeran Diponegoro yang menantang Belanda mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat. Atas nasihat dari Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro pergi dari Tegalrejo dan membuat basis perlawanan di sebuah goa yang diberi nama Goa Selarong. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu bumi. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Hendrik de Kock menggunakan strategi benteng stelsel dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel berhasil memecah pasukan Diponegoro. Perang mulai berakhir ketika satu persatu tokoh penting dari Diponegoro mulai ditangkap. Pada tahun 1828, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Panglima Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah. Hingga pada Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro sehingga Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerah dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Akhirnya, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga ia wafat pada 8 Januari 1855.